Serta tentunya tidak lupa kepada tim media Pondok Khusus Putri Al-Halimi yang selalu mensupport setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Pondok Khusus Putri Al-Halimi. Baik, sebelum kita mulai debat pada malam hari ini, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan kandidat ketua dan wakil ketua utama Pondok Khusus Putri Al-Halimi masa hikmah 2026-2027. Baik, dari paslon nomor urut 1, Haura Janate dan Asifa Azwari. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk menentukan yang sudah kami sediakan. Untuk mendapat tempat yang telah disediakan. Pendukung paslon nomor urut 2. Baik, selanjutnya paslon nomor urut 3, Hana Zulfana dan Liza Juniati. Kami persilahkan untuk paslon nomor urut 3 untuk mendapat tempat yang sudah kami sediakan. Paslon dengan nomor urut 3. Baik, untuk para hadirin dan tamu undangan pada malam hari ini, sebelum kita memulai debat pada 2 segmen pada malam hari ini, terlebih dahulu kami mohon untuk para hadirin dan tamu undangan untuk diam pada saat moderator memandu dan pada saat paslon menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Dan topel moderator. Sebelumnya kita mulai pada segmen yang pertama, terlebih dahulu kami dan akan memperkenalkan para dewan panelis pada malam hari ini. Baik, panelis yang pertama, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Batamam Khalid LCMA, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Al-Halimi. Panelis yang kedua, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mirsani Jepri MC, selaku Ketua Koordinator Seksi Pendidikan dan Dakwah Al-Halimi. Dan kami mohon para hadirin dan tamu undangan untuk tetap tenang pada saat debat dimulai. Baik, selanjutnya pembacaan tata tertib debat yang akan dibacakan oleh Ketua Utama Pondok Khusus Putri Al-Halimi masa hikmah 2025-2026 kepada Adinda Siti Husnia. Disilahkan. Cek. Baiklah, saya akan membacakan tata tertib debat calon ketua utama. 1. Aturan umum. A. Calon wajib hadir 15-30 menit sebelum acara dimulai.
Calon mengenakan pakaian yang ditentukan atau seragam sekolah atau bebas dan rapi. C. Calon wajib mengikuti seluruh rangkaian acara debat. 2. Aturan selama debat. A. Mematuhi batasan waktu yang diberikan moderator untuk memaparkan visi misi, menjawab pertanyaan dan berdebat. B. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan sopan. C. Tidak diperkenankan membahas isu sara atau suku, agama, ras, antar golongan, atau menyudutkan personal calon lain atau berkata kasar. D. Tidak memotong pembicaraan calon lain atau moderator. Debat dilakukan secara bergantian sesuai arahan moderator. 3. Aturan pendukung atau audiens atau tim sukses. A. Tidak diperbolehkan membuat kegaduhan atau interupsi saat calon berbicara. B. Tidak memberikan dukungan berlebihan atau sorokan saat debat berlangsung. C. Menghormati seluruh calon ketua utama. 4. Sanksi pelanggaran. A. Moderator berhak menegur calon yang melanggar tata tertib. B. Panitia berhak memotong waktu bicara atau mendiskualifikasi calon jika melakukan pelanggaran berat, seperti tindakan fisik atau penghinaan serius. C. Tata tertib ini bertujuan agar debat berjalan tertib dan visi-misi tersampaikan dengan jelas. Sekian. Terima kasih kami ucapkan kepada Adinda Siti Husnia. Baik, sebelum kita mulai pada segmen yang pertama, kita cek sound dulu. Mana pendukung paslon nomor urut 2? Pendukung paslon nomor urut 3? Nomor urut 1 mana nih pendukungnya? Baiklah, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk pada segmen yang pertama, yaitu sesi yang pertama. Perkenalan kandidat ketua dan wakil ketua utama dan penyampaian misi dan program kerja. Kita mulai dari kandidat nomor urut 1. Waktu Anda 5 menit, dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korona Natain, alamat Kemang Sagar, tanggal lahir 7 Juni 2009. Saya Ashifa Azwari, alamat Perkumbaran, tempat tanggal lahir 6 April 2009. Kami akan membacakan visi misi. Visi: wujudkan generasi 4B, bersih, beradab, bertanggung jawab, dan berdisiplin. Misi: peningkatan kesadaran santriwati untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama. Melaksanakan gotong royong untuk menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan pondok, mencerminkan tata krama dan etika dalam berbicara maupun bertindak. Menciptakan keamanan dan kedamaian antara sesama makhluk melalui interaksi sosial yang satu dan saling menghormati. Menjadikan santriwati tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga unggul secara moral dan perilaku. Menanamkan rasa peduli terhadap sekolah dan kedisiplinan terhadap tanggung jawab. Meningkatkan kerjasama. Program: melaksanakan evaluasi 2 kali sebulan dan gotong royong sekali sebulan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dia pendukung. Terima kasih kami ucapkan untuk paslon nomor urut 1. Selanjutnya, kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 dan 3
untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Mungkin dimulai dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan ini saya ambil dari misi yang Anda buat. Bagaimana cara Anda untuk meningkatkan kesadaran santriwati untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan? Sedangkan yang bisa kita lihat sendiri bahwa kesadaran para santriwati Pondok Khusus Putri Al-Halimi kurang menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Terima kasih. Baik, terima kasih yang diucapkan kepada paslon nomor urut 3. Pertanyaannya lumayan fakta ya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk memberi tanggapan dan jawaban terhadap pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktunya 2 menit. Kami persilakan, waktu Anda dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 3. Cara untuk meningkatkan kesadaran santriwati untuk menjaga kebersihan diri adalah mengajak mereka untuk mandi setiap harinya, dan tidak lupa untuk memakai pewarna seperti deodoran, parfum dan sebagainya. Dan tidak lupa untuk tidak menggunakan kembali pakaian yang sudah kotor dan tidak menumpuk pakaian yang sudah basah. Karena terkena lingkungan sendiri, karena itu akan menyebabkan kuman dan bau badan yang menyengat. Yang kedua adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan, kami akan menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak menyepelekan sampah-sampah kecil seperti sampah-sampah atau kotoran-kotoran kecil. Itu yang penting juga untuk kita ambil, maupun sampah-sampah yang besar. Tidak lupa untuk melihat peralatan-peralatan pondok yang tidak tertata rapi. Itu kita harus langsung membersihkannya dan merapikannya agar pondok terlihat rapi dan bersih. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari ketuanya ada tambahan dari saudari Zuhro. Maksudku. Waktunya masih ya. 30 detik. Tinggal 30 detik. Baik, saya akan menambahkan. Jawaban dari partner saya, yaitu dengan memberikan motivasi dan ajakan, saling mengingatkan ketika nanti kan ada santriwati yang membuang sampah sembarangan. Waktunya habis. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 terkait visi misi dan program kerja. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Cek. Oke, saya ingin bertanya. Saya ambil dari misi Anda. Bagaimana cara Anda mewujudkan manusia yang pintar secara intelektual serta didampingi dengan unggul secara moral dan perilaku? Itu bagaimana? Kami persilakan untuk paslon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Sekali lagi untuk paslon
untuk menyetarakan antara pintar secara intelektual dan moral perilaku itu adalah kan intelektualnya itu kita belajar dari para masyayikh kan, pastilah kan ada ilmu adab, ilmu akidah dan ilmu lainnya. Nah, ilmu adabnya itu kita contohin dari kita itu, kayak kita berikan contoh supaya mereka bisa mengamalkan ilmu yang mereka dapat dari para masyayikh dan memberikan arahan kepada mereka untuk diikuti supaya ilmu mereka itu itu bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari juga. Seperti itu ya. Terima kasih. Sekian. Ada tambahan mungkin dari paslon satunya? Karena waktunya tinggal 48 detik. Lumayan ya, 48 detik. Mungkin ada tambahan dari paslon nomor urut 1. Untuk pertanyaan dari paslon nomor urut 2 atau cukup? Sisa waktunya 46 detik. Ya. Baiklah, sedikit tambahan cara untuk mencontohkannya itu seperti duduk yang baik ketika ada pembelajaran, salam sopan santun kepada yang lebih atas dan menyayangi yang kecil, tidak membuat kegaduhan. Jika terjadi suatu masalah atau kegaduhan, mari kita evaluasi sama-sama, kita saling memaafkan, saling lapang dada. Sekian. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Beri tepuk tangan luar biasa. Penyampaian visi misi dan program kerja. Kemudian kita akan mendengarkan visi misi dan program kerja dari paslon nomor urut 2. Silakan, waktu Anda 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Penerasa Hasanah, alamat Sesela Lubun Indah, tempat tanggal lahir Mataram 22 Juni 2009. Dan partner saya, Perkenalkan, nama saya Fatma Aulia, alamat Perengan Timah, tempat tanggal lahir Perengan 22 Juni 2008. baik. Visi: mewujudkan santriwati yang cerdas, bertanggung jawab, dan beretika. Visi 1. Meningkatkan literasi membaca, memahami dan mempraktekkan. 2. Mengajak santriwati memiliki rasa tanggung jawab sosial dan peka terhadap lingkungan. 3. Menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada Allah, ustadz-ustazah, dan kepada sesama teman. Program 1. Mengadakan evaluasi 1 bulan 2 kali. 2. Mengadakan literasi membaca 1 kali per minggu per kelas dan mempresentasikan apa yang dibaca pada saat muhadharah. Harap para audiens dan tamu undangan pada saat penyampaian visi misi dan program kerja. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya kami membuka kesempatan untuk paslon nomor urut 1 dan 2, 1 dan 3, untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Kami persilakan terlebih dahulu untuk paslon nomor urut 1. Waktu Anda dimulai 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baiklah, saya akan bertanya kepada paslon nomor 2 di dalam misi-misi Anda, yaitu bagaimana cara Anda untuk menegur para santriwati yang ribut ketika pembelajaran dimulai demi tertanamnya sifat akhlakul karimah. Baik, kami persilakan
berbicara. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Dengan cara sebelum itu kami akan mengadakan sebuah perjanjian yang dimana ketika perjanjian itu dilanggar, maka mereka akan mendapatkan sanksi yang berat. Sehingga dari sana kita bisa mengambil pelajaran atau menanamkan sedikit demi sedikit kepada jiwa mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Sehingga tanpa mereka sadari, sedikit demi sedikit jiwa akhlak itu tertanam kepada pribadi mereka sendiri. Itu soalnya kenapa saya memilih perjanjian? Karena ketika kita menegur santriwati dengan omongan, itu tidak mempan. Walaupun suara kita keras, itu tidak mempan. Sehingga saya dan Pak Gusana memilih untuk mengambil solusi yang seperti ini. Mungkin ada tambahan jawaban dari paslon nomor urut 2 karena waktunya masih tinggal 30 detik. Izin menambahkan, di sini kami mengambil cara dengan membuat perjanjian karena seperti yang partner saya katakan, kalau hanya dengan perkataan itu tidak akan mempan, dengan perkataan saja tidak mempan, dengan memberikan sanksi saja tidak mempan, apalagi dengan perkataan, dengan sanksi saja mereka bisa menyepelekan. Makanya kita akan menetapkan sebuah perjanjian yang dimana siapapun yang akan melanggar perjanjian tersebut, kami akan memberikan mereka sanksi berat. Waktunya habis. Baik, selanjutnya kami membuka kesempatan untuk paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, izin bertanya untuk paslon nomor urut 2. Saya mengambil pertanyaan ini dari misi Anda. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda untuk meningkatkan minat pembaca para santriwati, sedangkan di era yang sekarang ini sedang minim-minimnya literasi membaca. Bahkan kita bisa lihat buku-buku sejarah yang ada di dalam perpustakaan di sini bisa dibilang jarang dibaca. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan ke paslon nomor urut 3. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 untuk memberikan jawaban dan tanggapan terhadap pertanyaan paslon nomor urut 3. Waktu Anda dimulai 2 menit saat Anda mulai berbicara. Izin menjawab pertanyaan dari paslon nomor 3. Yang pertama, langkah yang akan kami ambil seperti program yang kami buat. Kami akan mengadakan literasi membaca yang berjadwalkan satu kelas akan memasuki perpustakaan 1 kali seminggu. Yang kedua, setiap kelas yang memasuki perpustakaan kami akan memberikan waktu untuk membaca selama 15 menit. Dan jika waktunya sudah habis 15 menit, kami akan membubarkan. Nah, dari situ kita bisa lihat dari mereka, jika mereka sudah dari sana bisa kita lihat yang sudah mulai tertarik dengan bacaannya. Ketika waktunya sudah kami selesaikan, maka mereka akan memiliki, jika sudah tertanam keminatan dari diri mereka dengan membaca buku tersebut, maka mereka akan mempunyai 2 opsi. Yang pertama, akan berdiam diri di dalam perpustakaan untuk melanjutkan bacaannya, dan kedua akan meminjam buku dan membawa ke dalam rumahnya. Dari sana bisa kita lihat bahwa tanpa mereka sadari mereka akan menanamkan minat membaca mereka dari mereka sendiri tanpa kita paksa. Ada tambahan jawaban karena waktunya tersisa 30 detik. Lumayan. Benar 30 detik sudah. Oke, saya akan menambahkan
opsi yang telah dibacakan bahwa tanpa mereka sadari, membaca itu adalah sesuatu hal yang menarik sehingga mereka bisa berdiam diri di perpus ataupun meminjam buku dari perpus itu. Sekian dari saya, terima kasih. Luar biasa, terima kasih kami ucapkan paslon nomor urut 2. Selanjutnya, kita akan mendengarkan visi-misi dan program kerja dari paslon nomor urut 3. Silakan waktu Anda 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Wiliza Junianti. Saya berasal dari Gegutu Barat. Saya lahir di Mataram tanggal 19 Juni 2008. Baik, perkenalkan, nama saya Hana Zulfana. Saya berasal dari Sesela Kebun Indah. Tempat tanggal lahir Mataram 12 November 2009. Baik, di sini kami akan menyampaikan visi misi serta program yang telah kami buat. Visi mewujudkan generasi santriwati yang berakhlakul karimah, disiplin serta bertanggung jawab. Misi 1. Melatih santriwati agar mengamalkan ilmu dan adabnya. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan santriwati dalam berbagai aspek sehari-hari seperti disiplin dalam beribadah dan lain-lain. Yang ketiga, memberi contoh yang baik kepada santriwati dalam menyikapi suatu persoalan. Yang keempat, menyadarkan santriwati bahwa peraturan itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Yang kelima, meningkatkan kembali kesadaran santriwati mengenai pentingnya menjaga lingkungan pondok. Baik, adapun program yang telah kami berdua sepakati, yang pertama adalah memberikan hukuman bagi santriwati yang telah melanggar aturan yang kami buat untuk mengi'rab hadis dan agar melatih pemahamannya. Yang kedua, melakukan pengecekan bagi santriwati yang tidak membawa perlengkapan mengaji ketika sebelum selesai sholat maghrib. Sekian, itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada paslon nomor urut 3. Selanjutnya kami membuka kesempatan untuk paslon nomor urut 1 dan 2 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Dimulai dari paslon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baiklah, saya akan bertanya kepada paslon nomor urut 3. Saya ambil ini pertanyaan dari misi yang ketiga. Apakah persoalan yang dimaksud adalah persoalan antara sesama santriwati atau persoalan antara santriwati dengan peraturan muazamah? Lalu bagaimana cara Anda memberi contoh yang baik? Sekian. Terima kasih kami ucapkan ke paslon nomor urut 1. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan dan jawaban terhadap pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, izin menjawab pertanyaan Anda. Persoalan yang Anda sebutkan tadi di dalam pertanyaan itu sudah termasuk ke dalam persoalan yang kami maksudkan. Jadi, lalu bagaimana cara kami? Cara kami ialah dengan menunjukkan atau mengajarkan bahwa dalam menghadapi suatu persoalan itu dengan menggunakan kepala dingin, mendiskusikannya dengan yang bersangkutan dan memberi solusi agar masalah itu cepat selesai. Sekian. Mungkin ada tambahan jawaban dari paslon nomor urut 3 karena waktunya masih tersisa tinggal 1 menit lagi. Paslon nomor urut 3 cukup? Cukup. Oke, cukup.
Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Selanjutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Izin bertanya kepada paslon nomor 3. Bagaimana cara Anda meningkatkan kembali kesadaran santriwati mengenai pentingnya menjaga lingkungan pondok dalam keadaan santriwati memiliki keadaan tersendiri? Dalam keadaan santriwati memiliki kesadaran tersendiri namun masih sulit untuk melakukannya. Cukup. Terima kasih kami ucapkan untuk paslon nomor urut 2. Kami beri kesempatan untuk paslon nomor urut 3 untuk memberi tanggapan dan jawaban terhadap pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, izin menanggapi pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Cara kami ialah memotivasi santriwati tersebut melalui pendekatan yang berbasis halus dan pemahaman, santai dan tidak terkesan memerintah. Langkah pertama yang kami ambil dari pertanyaan tersebut ialah dengan mencari tahu alasannya mengapa ia sampai sulit sekali untuk ikut dalam berpartisipasi untuk menjaga lingkungan, dan apakah ia sangat terlalu membosankan, apakah ia selalu terkesan tidak penting. Langkah kami itu untuk menyadarkannya adalah bukan memaksa. Tujuannya adalah untuk meminta kesadaran diri mereka sendiri, bukan memaksa. Intinya, jadilah teman yang suportif. Bantu mereka menemukan alasan mengapa mereka harus bergerak. Bantu mereka untuk menemukan jawaban yang mengapa mereka bosan untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan pondok. Sekian. Apakah ada tambahan dari paslon nomor 3? Waktu tersisa tinggal 29 detik. Untuk paslon nomor 3 sebelum kita mulai pada segmen yang kedua. Cukup. Baik, demikian tepuk tangan untuk ketiga paslon pada segmen yang pertama. Sebelum kita masuk pada segmen yang kedua, 1 menit 20 detik, lumayan. 1 menit 20 detik untuk paslon nomor urut 3. Apakah ada tambahan dari jawaban yang disampaikan tadi? Cukup. Baik, tepuk tangan untuk paslon nomor urut 3. Selanjutnya pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Kami persilakan untuk mengambil amplop di hadapan para panelis. Sekali lagi kami persilakan untuk nomor urut 2 mengambil amplop di hadapan para panelis, kemudian diserahkan kepada moderator. Dan kami ingatkan sekali lagi kepada semua paslon untuk mendengarkan dengan seksama, karena pertanyaan akan dibacakan 1 kali. Bisa dilihat masih tersegel. Masih ya, tidak ada unsur apapun dan kecurangan. Baik, untuk pertanyaan paslon nomor urut 2, apa bedanya pemimpin yang disegani dengan pemimpin yang hanya ditakuti? Kami persilakan untuk paslon nomor urut 2, waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara.
Perbedaannya adalah pemimpin yang ditakuti itu adalah kita takut karena sifatnya yang keras. Contohnya, pemimpin yang selalu bertindak dengan suara yang keras, kita takut gara-gara dia keras. Pemimpin yang seperti itu jangka kepemimpinannya itu pendek, sehingga ketika dia sudah berhenti jadi pemimpin, anggotanya itu akan berhenti untuk menghormati dia. Sedangkan pemimpin yang disegani adalah pemimpin yang mempunyai jiwa yang baik dan berintegritas, sehingga orang segan kepada dia, sehingga orang menjagani dia, dan jangkanya itu panjang. Walaupun dia sudah berhenti jadi pemimpin, tapi orang tetap segan kepada dia. Sekian, terima kasih. Apakah ada tambahan dari paslon nomor urut 2? Waktu tersisa tinggal 40 detik maksudnya. 40 detik. Izin 40 detik. menambahkan perbedaan dari pemimpin yang disegani dan pemimpin yang ditakuti. Jika pemimpin yang ditakuti ialah pemimpin yang dimana anggotanya akan mentaati segala programnya dan peraturannya karena mereka takut akan mendapatkan sanksi atas apa yang mereka perbuat. Sedangkan pemimpin yang disegani ialah pemimpin yang dilihat oleh anggotanya karena jiwa rasa kepemimpinannya yang harmonis dan ramah, mempunyai rasa empati terhadap anggotanya, serta memiliki rasa peduli, hormat, santun, sehingga para anggotanya memiliki rasa segan terhadap mereka. Cukup. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Terima kasih kami ucapkan untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk mengambil amplop yang berisi pertanyaan di hadapan para dewan panelis. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 1. Kami ingatkan sekali lagi untuk para paslon untuk mendengarkan dengan sesama, karena pertanyaan akan dibacakan satu kali oleh moderator. Kami izin memperlihatkan bahwa amplop belum dibuka dan akan saya buka. Sekali lagi, pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Menurut kamu, apa definisi sebenarnya dari pemimpin cool? Apakah soal gaya, popularitas, atau cara memimpin? Kami persilakan untuk paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Menurut saya, pemimpin yang cool itu tidak hanya sekedar gaya atau popularitas, tetapi pemimpin yang cool itu ialah pemimpin yang cara memimpinnya itu tenang secara emosional dan bisa memotivasi anggotanya. Sekian. Terima kasih. Apakah ada tambahan dari paslon nomor urut 1? Karena waktu tersisa 1 menit lebih 34 detik, lumayan. Baiklah, menurut saya pemimpin yang cool itu bukan diartikan sebagai dingin, tapi ia memberikan kehangatan ketika terjadinya emosional. Pemimpin yang cool adalah kombinasi cara memimpin yang berpusat pada manusia dan ketenangan emosional. Pemimpin yang cool diakui karena ia menginspirasi, mendengarkan dan memberikan ruang untuk anggotanya untuk tumbuh dan
Waktu tersisa 20 detik. Apakah ada tambahan atau cukup dari pertanyaan yang sudah dibacakan oleh moderator untuk paslon nomor urut 1? Waktu tersisa tinggal 16 detik. Sekali lagi untuk paslon nomor urut 1, waktu tersisa tinggal 15 detik. Pemimpin yang cool memiliki emosi yang stabil, tegas, dan jujur. Tidak panik saat ada masalah. Cukup? Cukup. Oke, beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Dan beri tepuk tangan semua paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Luar biasa penyampaian program kerja dan visi-misi pada malam hari ini. Demikian debat pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita cek dulu mana pendukung paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 3. Oke. Baik, sebelum kita tutup akan ada closing statement dari masing-masing paslon. Kami harap untuk para audiens dan para tamu undangan untuk tenang. Sama-sama 1 menit ya untuk menyampaikan closing statement dari masing-masing paslon. Kita mulai dari paslon nomor urut 1. Silakan untuk paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan untuk paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan closing statement. Jangan lupa coblos nomor 1 karena kami pasti maju. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Selanjutnya kami persilakan closing statement dari paslon nomor urut 2. Silakan 1 menit waktunya. Paslon nomor urut 2. Jangan lupa pilih nomor 2. Bukan karena kami nomor 2, kami ada duanya. Luar biasa. Terima kasih dari paslon nomor 2. Selanjutnya Penyampaian closing statement oleh paslon nomor urut 3. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 3. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Paslon nomor urut 3, silakan. Kami bukan lawan terhebat. Masih banyak teman yang lebih bisa dan lebih pintar daripada kami. Tapi kami berdiri di sini karena terpanggil untuk menjadikan pondok ini untuk lebih baik lagi. Maka dari itu, pilih nomor 3 agar pondok ini sejahtera. Berikan tepuk tangan untuk 3 paslon. Ketua Utama